Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para pemirsa, wabil khusus segenap anggota grup Pondok Cantik yang semoga selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Uqudul Jan yang sebelumnya. Yang belum menonton bisa klik videonya di sini. Berkaitan dengan an-nadhratuh ya. Jadi karena sebab memandang itu bisa menimbulkan fitnah. Sebagaimana yang terjadi terhadap Nabi Dawud alaihissalam, beliau mendapat fitnah min ajlin nadhrah. Ya, disebabkan memandang. Ruwiyah anna Dawuda waqa'a basarahu ala imraati Uriya bin Hinan. Bin Hanan bisa dibaca bin Hinan, bisa juga dibaca bin Hanan. Jadi Nabiullah Daud melihat istrinya Uriya bin Hinan. Famala qalbuhu ilaiha. Karena sebab beliau memandang istrinya Uriya bin Hinan, hatinya beliau tertarik ya. Walaysa lahu fi hadza dzambun albattah ya. Dan hal tersebut tidak menyebabkan beliau berdosa. Artinya beliau memandang kemudian hatinya tertarik terhadap wanita yang dipandang tersebut, ini tidak dianggap suatu dosa. Amma wuqu'u basarihi 'alaiha bighairi qasdin. Adapun terjadinya beliau memandang terhadap istrinya Uriya ya, bighairi qasdin, dengan tanpa disengaja, falaysa bidzambin, ini juga tidak termasuk bagian dari dosa. Jadi memandang istrinya orang lain ya, dengan tanpa adanya tujuan, artinya memang kebetulan terlihat seperti itu kemudian tertarik hati beliau, maka falaysa bidzambin. Nah, ini bukan suatu dosa. Wa amma husulil maili akiban nadhari falaysa aidan dzamban ya. Jadi termasuk juga condongnya hati karena sebab melihat perempuan tersebut. Condongnya hati Nabiullah Daud karena melihat istrinya Uriah tersebut, ini pun juga tidak termasuk dosa. Li'annal mailah laisa fi wus'ihi falaysa mukallafan bih. Karena ketertarikan hati, condongnya hati terhadap perempuan tersebut bukanlah suatu perkara yang berada di dalam kuasanya Nabi Daud. Artinya tidak akan mungkin bisa lepas dari itu ketika hati sudah timbul rasa tertarik. Falaysa mukallafan bih, dan beliau tidak terkena hukum taklif di sini. Falamma waqa'a fi qalbihi mahabbatuha, dan kemudian setelah hati beliau itu tertarik ya, timbullah rasa senang, timbullah rasa suka di dalam hati beliau terhadap istrinya Uriya tersebut. Talaba min Uriya, kemudian beliau mencari Uriya. Faqala lahu alaihissalam, kemudian beliau mengatakan kepada Uriya, inzil animra'atik waqfilniha. Uriya, lepaskan istrimu ya. Kalau dibahasakan ke bahasa kita ya, Uriya tolong ceraikan istrimu biar saya bisa menikahinya. Nah, seperti itu. Fastahya Uriya an yaruddahu wa talaqaha. Nah, kemudian karena beliau adalah seorang nabi, maka beliau Uriya ini merasa malu kalau menolaknya, sehingga Uriya ini menceraikan istrinya. Wa kana dzalika jaizan fi syari'ati Daud, dan hal tersebut artinya meminta seseorang untuk menceraikan istrinya yang kemudian akan dinikahi oleh orang tersebut, itu diperbolehkan di dalam syariatnya Nabiullah Daud. Mu'tadan fi ma baina ummatih,
Dan hal tersebut artinya meminta seseorang laki-laki untuk menceraikan istrinya karena mau dinikahi, itu sudah terbiasa, artinya sudah sering terjadi di umatnya Nabi Daud. Ghairu mukhillin bil muru'ah, dan hal tersebut artinya ketika seseorang meminta istrinya untuk diceraikan itu tidak sampai merusak martabat, tidak sampai merusak muru'ah ya. Fakana yas'alu ba'duhum ba'dan an yanzila an zaujatihi fatazawwajuha idza a'jabathu. Ya, artinya memang sebagian umat di zamannya Nabi Daud itu sudah biasa seperti itu, ketika sebagian laki-laki meminta kepada temannya untuk menceraikan istrinya untuk dinikahinya, dengan catatan si perempuan itu mau dengan laki-laki tersebut, seperti itu. Hadza wa in kana jaizan fi dhahiri syari'ati illa annahu la yaliku li tarkihil afdhalah. Dan meskipun hal tersebut diperbolehkan, artinya untuk menceraikan istrinya, meminta seorang untuk menceraikan istrinya itu diperbolehkan, tetapi meninggalkan hal tersebut itu yang utama. Ya, meninggalkan hal tersebut itu utama. Jadi ini syariatnya Nabi Daud, bukan syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu tidak diperbolehkan. Dalam hal terkait bisa tonton video ini pelakor ya, mencintai pasangan orang lain. Di sini dijelaskan semuanya bagaimana ketika kita mencintai pasangan orang lain, ketentuan hukumnya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan semuanya, bisa ditonton. Nah, kemudian meskipun itu diperbolehkan di dalam syariatnya Nabi Daud, tetapi itu sesuatu yang lebih utama ditinggalkan. Ya, artinya semestinya tidak meminta orang lain untuk menceraikan istrinya, meskipun ini boleh. Walidzalika atabahullahu ala dzalik. Makanya karena sebab inilah Nabi Daud ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa inna talaba Dawud imra'ata Uriya li sirrin ya'lamuhullahu ta'ala. Nah, sesungguhnya Nabi Daud meminta istri Uriya disebabkan sebuah rahasia yang hanya Allah yang mengetahuinya, wa huwa annahu lamma tazawwajaha atat lahu bi Sulaimana alaihi salam fahiya ummuhu. Dan kemudian Nabi Daud itu menikahi istrinya Uriya, maka lahirlah putra beliau yang bernama Sulaiman alias Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Fahiya ummuhu, maka istrinya Uriya itu ibunya Nabi Sulaiman. Jadi dari kisah ini yang perlu kita ambil sebagai ibrah, sebagai pelajaran adalah ya menjaga pandangan kita. Ya, bahkan sampai tingkatan Nabi saja tidak bisa menghindari hal tersebut. Ya. Ternyata di sini ada keterangan, ada penyebab terjadinya Nabi Daud itu memandang istrinya Uriya. Ya, ini ada kisahnya nanti ke belakang. Insya Allah akan dilanjutkan di kajian Senin yang akan datang. Semoga kita semua mendapat hikmah, mendapat pelajaran dari kisah Nabi Daud ini, agar kita betul-betul bisa menjaga pandangan kita dengan baik, dan semoga kita semua terus diberikan keistiqomahan di dalam beramal soleh. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.